Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktikum untuk jaringan komputer. Di job pertama ini kita akan masuk materi tentang Linux networking. Nah, sebenarnya untuk mengatur atau mengkonfigurasi networking pada sistem operasi Linux ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu berbasis GUI, yang kedua berbasis teks. Ya, jadi kita bisa mengatur IP atau internet protokol, ya kan, internet protokol dengan dua cara tersebut. Nah, di sini di modul praktikum ini kita akan mencoba mengkonfigurasi dengan menggunakan mode teks. Nah, di sini untuk praktikumnya ada dua model yang berbeda, yaitu Ubuntu versi di bawah 17 dan Ubuntu versi di atas 17. Ya, karena dengan model dengan versi tersebut tool untuk konfigurasi itu berbeda, sehingga ada beberapa komen yang tidak bisa digunakan kembali. Ya, oke, kita akan langsung ke praktikum. Ini silakan nanti dibaca dasar-dasar teorinya, ya, beberapa perintah-perintahnya dan cara menggunakannya. Namun untuk praktikum ini saya menggunakan VirtualBox. Untuk itu perlu dilakukan konfigurasi dulu, terutama dari sisi networking device-nya. Jadi kita buat dia terkoneksi melalui komputer host ini sebagai brick. Ini kita bisa atur di sini, ya, network setting. Nah, ini attach to ini kita ubah menjadi brick adapter. Nah, kita gandengkan dengan interface pada komputer host yang terkoneksi ke internet atau ke jaringan. Nah, di komputer saya ini adalah menggunakan WiFi. Kemudian oke, ya. Kalau sudah, ini kita bisa langsung gunakan, ya. Jadi untuk menjalankan ini perintah-perintah yang ada di sini, kita menggunakan tool dari Linux yang berjalan pada mode teks, yaitu terminal. Jadi kita tinggal cari saja terminal sini, ya, set engine-nya terminal. Nah, nanti akan muncul Windows seperti ini. Di Windows ini akan muncul VBX user add Ubuntu 16. Kemudian tanda apa ini, model cacing, ya, kemudian $. Nah, ini menandakan bahwa PBX user ini adalah nama usernya, ya, yang sedang aktif di komen di terminal ini. Kemudian Ubuntu 16 ini adalah nama komputernya atau komputer name. Nah, $. Ini menandakan bahwa kita berada pada user model level user. Jadi level user sini ada dua, user biasa dan level root atau administrator, ya. Kalau di administrator kita bisa melakukan apa saja tanpa batasan, sedangkan kalau di mode user biasa semua ada batasannya. Ya, oke, kita langsung coba. Nah, saat kita akan mengkonfigurasi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apakah pada komputer kita memiliki perangkat jaringan atau tidak. Nah, ini bisa dicek melalui perintah dmexec ini, ya, dmex, dimana dmex ini dia akan mencari perangkat jaringan yang ada atau yang terinstall. Jadi ini bekerja pada layer 1 dari OC layer kemarin kita bahas, ya. Jadi kita berikannya perintahnya itu. Sebenarnya ini udah bisa, ya. Ini
Kalau kita jalankan akan muncul semua hardware yang terpasang pada sistem sistem Ubuntu kita. Cuma kalau untuk mencari hardware yang mana bagian dari apa Ethernet card ini atau NIC-nya ya, ini kita pasti akan mengalami kesusahan ya, karena harus memperhatikan satu persatu. Nah, kemudian untuk mempermudah, kita tambahkan perintah grep, di mana grep itu dia akan mencari kata-kata ya, mencari kata-kata yang mengandung kata ENP. Di mana ENP ini ya, ENP ini adalah EN-nya ini adalah Ethernet, P ini adalah portnya. Nanti nama sebenarnya ada lagi sambungannya, ENP port 0, S1, S2, S3 dan seterusnya ya. Itu tergantung dari sistem Linux-nya. Kita coba di sini. Nah, di sini terlihat bahwa NIC-nya ini memiliki nama ENP 0S3. Ini merupakan alias dari ETH0 ya. Jadi kalau kita ketikkan lagi misalnya ETH0 sini. Nah, di sini terlihat bahwa ETH0 ini adalah perangkat interface jaringan dengan model Intel Air Pro 1000 Network Connection ya. Ini namanya ya. Dia terletak pada PCI 33 MHz 32 bit. Nah, seperti ini. Berarti kalau udah kita jalankan perintah ini, berarti sistem Linux kita ini memiliki kartu jaringan. Jadi bisa dilakukan langkah berikutnya. Kemudian di sini juga ada perintah namanya LPCI. Ini untuk melihat apakah internetnya sudah terinstall, sama hampir-hampir mirip ya dengan DMZ. LSPCI. Nah, di sini terlihat Ethernet controller. Ya, di sini ya. Jadi kalau di sini udah terlihat Ethernet controller ada, berarti dapat dipastikan bahwa NIC-nya ini udah terinstall pada komputer tersebut. Ya, jadi kita bisa gunakan. Kemudian ada juga perintah di langkah ketiga ini sudo mi tool nps 03. Ini untuk mengecek apakah kartu jaringan itu sudah terkoneksi kabelnya atau tidak ya. Sudo ini artinya kita akan masuk ke mode super user ya. Karena perintah mi tool np0 np0s3 ini hanya bisa dijalankan di super user. Tool np0s3. Nah, ini dia akan meminta password untuk super usernya. Passwordnya sama dengan pbox user yang kita buat saat menginstal ya. Jadi perlu diingat juga tuh passwordnya. Chengmi defaultnya. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa NPS ini sudah terkoneksi dengan kecepatan 1000 Mbps ya. Di sini tertulis linknya oke. Berarti dia sudah terhubung atau terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, kita bisa menjalankan perintah berikut yang di sini yaitu ifconfig untuk melihat IP address yang telah diaplikasikan pada jaringan ini, jaringan Linux ini ya. Ifconfig. Nah, di sini belum terlihat ya. Jadi belum muncul IP yang telah dikonfigurasi untuk
untuk jaringan NIC kita ya. Jadi belum terlihat di sini. Jadi belum ada kata-kata atau bahasa-bahasa ENP 0S3. Walaupun ini sudah terkoneksi, sudah terhubung kabelnya, tapi dia belum mendapatkan IP address. Ya. Kemudian kita bisa coba di sini. Tapi ada juga kalau kalian mencoba ketika di config ternyata nanti dia sudah mendapatkan IP address, itu bisa saja terjadi. Mungkin saja saat tadi kita mengubah device tadi ya, device tadi baru terubah menjadi bridge. Nah, itu dia belum bisa mendapatkan IP. Jadi kita bisa bisa reboot ulang ya. Misalnya kita restart ulang. Jadi nanti kalau misalnya kalian terkoneksi pada jaringan, misalnya di kampus atau di hotspot kalian, di mana di situ bahwa perangkatnya dia sudah memiliki DHCP server, ya artinya bahwa dia bisa memberikan IP address kepada perangkat yang terkoneksi ya. Maka saat perintah 4 ini dijalankan ya akan muncul IP address-nya. Tetapi jika pada jaringan tersebut tidak memiliki DHCP, ya pastinya dia tidak akan mendapatkan IP-nya ya. Jadi kita coba jalankan lagi perintah if config-nya. Nah, di sini ya. Ternyata di sini memang dia belum mendapatkan IP address walaupun sudah terkoneksi. Ya, tidak apa-apa. Kita akan coba di perintah berikutnya di sini. Kita akan mengisikan IP address-nya. Kita akan mengisikan IP address-nya menggunakan perintah ifconfig juga ya. Jadi ifconfig ini selain untuk melihat IP address yang sudah terinstall, juga bisa digunakan untuk memberikan IP address pada device kita. Nah, di sini kita menggunakan perintah ini. Misalnya ada 2 buah PC yang akan diberikan ya. Kita berikan perintah ini. Ya, ini ya. Di sini operasi tidak diizinkan. Kenapa? Bisa jadi sini harus memerlukan super user untuk melakukannya. Ya, jadi di sini kita lihat ya bahwa tandanya ini adalah tanda crash. Ini menandakan bahwa untuk melakukan perintah ini harus melalui super user. Nah, jadi untuk menambahkan super user tadi kita tambahkan saja di sini sudo ya.
Kita masukkan password. Nah, udah jalan ya. Jadi setelah itu kita bisa cek. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan yang tadi sebelumnya, bahwa di sini WNP S3 sudah aktif dan sudah memiliki IP. Ditandakan dengan INET sini ya, ada kata-kata INET, interface networking. Dia IP-nya adalah ini, sesuai dengan ini ya. Netmask-nya ini sesuai dengan yang kita setting tadi. Broadcast ini berarti menandakan alamat broadcast. Alamat broadcast untuk jaringan ini adalah ini. Ya, seperti itu ya. Jadi perintah ini udah berhasil. Nah, di sini kita diminta di sini selanjutnya jalankan perintah config, catat hasil addressnya. Ini sudah kita catat bahwa INP atau device jaringan ini sudah mendapatkan IP address, berbeda dengan perintah config sebelumnya. Saat kita jalankan bahwa device ini dia belum aktif atau belum mendapatkan IP address. Ya. Nah, jadi ini kalau kita sudah memiliki IP address, seharusnya kita sudah bisa melakukan ping dengan komputer yang terhubung pada jaringan yang sama. Contohnya saja di sini PC 2 ya, ada 2 buah PC terkoneksi pada jaringan sama. Kalau saya di sini karena tidak ada PC lainnya ya, jadi tidak bisa kita lakukan perintah ping. Jadi kalau seharusnya kita sebut saja ping sini ya. Sini addressnya adalah 01. Misalnya ada PC 2 02, kita tinggal ping 192 168 10.2. Nah, kalau PC 2 dengan IP itu benar-benar ada, ya, di sini akan muncul sini. Seperti tampilan di sini ya. Nah, karena di sini saya tidak ada PC 2-nya, destination host unreachable, artinya dia tidak terhubung atau terkoneksi. Untuk keluar dari sini, tekan Ctrl C. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat apakah dengan menambahkan ping ini PC kalian akan terkoneksi dengan PC lainnya, bisa dicek. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Ini kita disuruh mereset ulang, ya. Jadi ini kita reset ulang. Kemudian nanti kita lihat lagi if config-nya, gimana hasilnya. Apakah IP address yang tadi kita setting itu masih ada, ya, atau sudah tidak ada. Nah, itu nanti silakan kalian berikan analisanya ya. Nah, berikutnya di sini itu teknik pertama dalam mengkonfigurasi IP ya, dengan menggunakan perintah ifconfig ini. Selanjutnya juga disediakan cara lain untuk mengkonfigurasi IP ya, dengan mengedit suatu file di dalam sistem Linux tersebut. Ya, ini ya. Jadi ini setelah sudah kita setting tadi IP-nya, kemudian kita restart. Kita buka lagi terminalnya ya. Kemudian kita jalankan lagi if config-nya, melihat konfigurasi IP-nya. Nah, ternyata di sini NPS ENP0 S3 itu udah hilang lagi ya, sudah tidak muncul di sini. Tidak ada.
Nah, itu nanti kalian bisa memberikan analisanya. Kenapa seperti itu? Apa yang salah dengan konfigurasi menggunakan involpik? Ya, setelah direset kok tiba-tiba IP address sudah tidak ada lagi. Nah, tinggal kalian cari referensinya ya. Kemudian cara yang kedua ini dengan melakukan, ini dikenal dengan teknik permanen ya. Jadi dengan melakukan konfigurasi pada file yang terletak pada etc network interface ya. Jadi tinggal kita buka menggunakan, kalau di sini dia menggunakan Vim, bisa juga menggunakan Nano Editor. Nah, untuk membukanya di sini kita lihat di sini ya, bahwa di sini tandanya adalah crash atau pagar. Berarti untuk membuka file ini, mengkonfigurasi file ini kita perlukan super user ya. Jadi bisa kita masuk ke super user atau menggunakan perintah sudo super user. Kemudian misalnya saja saya pakai editor nano, kemudian etc network interface. Nah, di sini dia minta passwordnya, masukkan saja. Nah, di sini udah kelihatan ya. Tinggal kita tambahkan beberapa perintah di sini ya, sesuai dengan di sini. Kita tambahkan ke sini. Kalau yang ada tanda crash-nya di sini ya. Jadi kalau ada tanda crash di sini artinya perintah tersebut adalah teks biasa atau tidak dijalankannya. Jadi dia hanya bersifat komentar saja. Jadi bisa kalian tulis, bisa juga enggak. Tetapi kalau tidak ada crash-nya di sini, ini wajib untuk ditulis. Nah, interface-nya kita sesuaikan dengan interface kita. Kalau di sini ETH0 ya mungkin dia namanya ETH0, tapi kalau di dalam sistem Windows saya ini tadi ya, bahwa ETH0 udah diganti namanya jadi NP0S3. Oleh sebab itu kita ganti sini NP Ethernet port 0 S3. Kemudian IFS sama NP 0 S3 inet static, kemudian address, kemudian netmask, nah untuk keluarnya dan menyimpan file ini kita tinggal ketikkan Ctrl X ya, save modified buffer, yes, tekan Y, enter. Nah, ini sudah tersimpan.